Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupina dari Prodi PGSD kelas 02 dengan NPM 3062256131. Jadi, di sini saya akan menganalisis video tentang sayap kecil Garuda. Nah, di situ isi video tersebut menceritakan tentang seorang anak yang tidak hafal Pancasila. Nah, karena dia tidak hafal Pancasila, dia selalu dibully serta diremehkan oleh teman-temannya. Bukan hanya itu saja, ternyata tidak semua anak sekolah hafal dengan Pancasila dan makna lambangnya. Ada juga fakta ini terbukti lewat si Pulung, siswa kelas 2 SMP yang ternyata tidak tahu tentang Pancasila. Tapi kenyataan tersebut hanya ada dalam adegan film saja, yaitu film Sayap Kecil Garuda. Nah, Pulung itu memang memiliki daya ingat yang lemah. Dia juga pernah tidak naik kelas saat waktu SD dan SMP karena kemampuan menghafalnya itu kurang dan tidak seperti anak-anak remaja yang lain. Namun, secara tidak sadar, Pulung itu sebenarnya sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti setelah pulang sekolah dan sebelum mengaji di surau, dia itu rajin membantu kakeknya untuk mengumpulkan beras paralek, beras yang dikumpulkan warga sebesar 1 kaleng susu untuk yang tidak mampu. Nah, jadi Pulung itu juga tanpa pamrih, dia itu suka menolong orang, soleh, dan mudah bergaul. Nah, sifat Pulung ini berbanding terbalik dengan sifat si Pandi. Nah, teman satu sekolahnya yang berprestasi dan hafal Pancasila. Sayangnya, Pandi tidak pernah mengamalkan dalam kesehariannya. Namun, si Pulung, si Pandi, dan Asih sama-sama dicalonkan menjadi ketua OSIS. Nah, Pulung pun ditantang menghafali Pancasila dan menyebutkannya di hadapan seluruh siswa sekolah untuk membuktikan jika dia mampu menjadi ketua OSIS. Nah, jadi film ini bukan hanya bercerita mengenai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, namun ada juga konflik antara Pulung, kakek Pulung, dan ibu Pulung yang sudah 8 tahun meninggal. Ada juga kisah kebesaran hati si Pulung ini yang memberikan piala lomba gambarnya untuk seorang anak tunanetra yang ingin merasakan jadi pemenang lomba. Nah, dari film Sayap Kecil Garuda ini merupakan sebuah film yang penuh dengan pesan moral dan sangat mengedukasikan anak-anak dan remaja. Dan film tersebut sangat layak menjadi tontonan siswa, sekolah, dan juga orang tua. Karakter bangsa Indonesia juga merupakan kriterialisasi nilai-nilai kehidupan nyata bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dan pengamalan Pancasila yang pada hakikatnya pendidikan karakter
merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seluruh siswa sekolah untuk memberikan keteladanan dan keputusan baik dan buruk. Nah, siswa harus hebat dan berkualitas. Siswa juga bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini sehingga Klaten betul-betul koncoro ke depannya. Beliau juga berharap melalui pendidikan dapat terwujudnya peningkatan kualitas generasi muda bangsa yang mampu meminimalisasi penyebab berbagai permasalahan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Nah, yang kedua ini pesan moral yang ingin disampaikan, yaitu bahwa kita tuh sebagai warga negara Indonesia harus terus semangat dan bangga akan negara Indonesia, dan harus selalu memegang teguh dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, dan pantang menyerah seperti pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, praktek beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti mengembangkan sikap tegang rasa serta tidak semena-mena terhadap orang lain, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan mengembangkan sikap saling mengasihi sesama manusia dan lain sebagainya. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan menganalisis video yang kedua, yaitu video tentang kisah pejuang pendidikan di Alor. Nah, jadi di sini yang pertama, isi video tersebut mengenai pesona eksotisme indah yang dimiliki oleh Alor memikat banyak wisatawan yang ingin mengunjungi tempat tersebut. Ada yang mengatakan juga bahwa di tanah itu adalah tanah surga karena di dalamnya terdapat indahnya alam, budaya, dan tradisi masyarakat. Tetapi di balik indahnya eksotisme tersebut ternyata ada sebuah ironi, yaitu jauhnya sentuhan pendidikan di tanah itu. Hal ini juga dikarenakan rendahnya tingkat perekonomian dan jauhnya dari pusat kota. Nah, kisah pejuang pendidikan itu yang bernama Vera Ertiana, yang sekaligus alumni PGSD FKIP UMS, yang menjadi garda terdepan untuk membuka gerbang pendidikan di tanah Alor melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna memenuhi kebutuhan pendidikan bangsa. Vera Ertiana ditempatkan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor, Timur Kabupaten Alor. Sarana dan prasarana yang tidak ada membuat anak-anak di Desa Padang Panjang sulit untuk bersekolah. Bahkan kebutuhan listrik pun juga tidak ada, dan apabila bersekolah juga tidak memakai seragam. Hal ini juga seperti dikisahkan pada film Denies yang ditunjukkan kepada anak-anak untuk semangat bersekolah lagi, ungkap Vera itu. Nah, selain itu juga Vera berharap setidaknya anak-anak di Desa Padang Panjang minimal bisa membaca, menulis, dan berhitung serta cinta pada tanah air.
Nah, di sini saya akan lanjutkan menceritakan kisah pendidikan anak-anak Padang Panjang yang serupa cerita Denies, film yang tengah mereka tonton pada siang itu. Jadi, cerita tentang anak-anak yang penuh perjuangan untuk merenggut ilmu pengetahuan. Anak-anak itu pun antusias menonton lewat laptop. Nah, jadi itu pun pengalaman pertama mereka. Jadi 5 bulan sudah Spera Ertiana yang bertugas di Padang Panjang yang menjadi guru. Sebelumnya ia bertugas sebagai guru SMP 3 Flores. Nah, jadi di waktu tertentu pun Spera Ertiana yang menjadi guru di SD Padang Panjang itu pun terkadang turun ke ibu kota bersama suaminya yang bernama Fauzi. Nah, saat ke kota, mereka belanja kebutuhan sehari-hari seperti makanan, lauk-lauk untuk kebutuhan mereka 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan gitu. Nah, jadi Kalabihi itu adalah tempat ramai dan terdekat dengan beragam akses modern di Kabupaten Alor. Jaraknya pun lumayan jauh, 60 km dari desa mereka. Meski jarak tidak sampai ratusan meter, waktu tempuh ke Padang Panjang bisa dibilang lumayan, ya karena harus melalui gunung, lembah, dan lain-lain. Nah, jadi alasan itu pula yang membuat desa Padang Panjang jauh dari kemajuan. Nah, lalu sejak itu memutuskan mengikuti guru garis depan. Mereka diberi komitmen bersiap mengabdikan seumur hidup mereka untuk mendidik anak-anak di desa penempatan. Meski hal itu tidak pasti, tergantung kebutuhan dan kebijakan tiap daerah. Tak sekedar berkomitmen juga, mereka mampu tugas mereka juga membuat anak-anak yang tinggal berbatasan dengan Republik Demokrasi Timor Leste ini yakin juga bahwa negara itu tak sedikit pun melupakan mereka. Nah, oleh karenanya kecintaan pada tanah air pun harus dipupuk sejak dini. Jadi SD Negeri Padang Panjang berdiri pada 2015 lalu dengan 28 murid. Bangunan SD bersifat sementara karena masih meminjam tanah milik Graza. Jadi keputusan mereka mendidik anak-anak Padang Panjang diikuti sefrekuensi sebelumnya. Nah, ia dan suaminya harus bersabar hingga mendapat satu lokasi penempatan. Mereka juga meninggalkan anak-anaknya yang bernama Ataya yang baru lahir dan berusia 1,5 tahun. Begitupun sekolah lanjutan yaitu SMP. Nah, SMP pun juga sudah ada meski baru 2 rombongan, kelas 1 dan kelas 2 SMP. Pikiran warga yang baru terbuka pun perlahan mengikis pendidikan yang rendah di sini meski belum sempurna. Mereka yakin sekolah lanjutan itu jadi jalan yang
akan membantu generasi cemerlang dari tanah Alor. Nah, dengan keterbatasan yang ada, semua pihak bergerak. Keterbatasan yang ada, semua pihak bergerak untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak. Nah, jadi di sini pesan moral yang bisa diambil yaitu agar anak-anak juga bisa meniru semangatnya Denies, karena Denies itu adalah anak di pedalaman yang semangat juga bersekolah, yang sekolahnya juga semangat luar biasa. Biar anak-anak juga cinta dengan sekolah walaupun di tempat yang terbatas. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.